Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari pertemuan kita pada kali ini kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, selamat berjumpa dengan saya. Di sini mungkin anak-anak tahun kemarin belum pernah melihat saya. Insya Allah di sini saya akan mengajar materi IPA Fisika. Saat ini anak-anak dalam kondisi adanya pandemi COVID-19 ini, maka proses pembelajaran kita laksanakan secara daring atau online. Nah, harapan kami anak-anak bisa tetap menikmati pelajaran ini, tetap menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke anak-anak, di sini kita akan membahas materi yaitu tentang IPA Fisika kelas 8. Nah, saat ini anak-anak kita akan membahas materi yang pertama, yaitu materi tentang gerak lurus. Nah, materi gerak lurus ini akan kita sampaikan di pelajaran IPA Fisika kelas 8 semester 1. Nah, di sini sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya saya coba perkenalkan. Nama saya Danang Nur Rahmat Nugroho, sarjana komputer. Nah, di sini saya yang akan mengampu materi pelajaran IPA Fisika kelas 8, baik kelas putri maupun kelas putra. Nah, oke adik-adik, mari kita mulai proses pelajaran kali ini. Nah, adik-adik, untuk kompetensi dasar yang saat ini ada, untuk yang kelas 8 ini awal, kompetensi dasarnya adalah menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, indikator yang pertama adalah mendefinisikan pengertian gerak, kemudian yang kedua adalah membedakan jarak dan perpindahan, kemudian yang ketiga membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kemudian selanjutnya menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan melalui suatu percobaan dan pengukuran besaran-besaran yang terkait. Kemudian menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait. Selanjutnya, membedakan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, kemudian menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dan GLBB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Nah, oke, adik-adik, mungkin adik-adik atau anak-anak sudah tahu apa itu gerak, dan saya yakin setiap saat pasti anak-anak akan melakukan proses gerak. Nah, apa itu arti gerak? Nah, suatu benda akan dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuannya. Nah, benda itu akan dikatakan diam berarti tidak bergerak manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuannya. Itu adalah arti daripada gerak. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk arti gerak di atas tadi dari pengertian yang ada di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa yang namanya gerak itu adalah bersifat relatif. Apa itu relatif, anak-anak? Nah, relatif di sini adalah tergantung dari titik acuan mana yang kita gunakan. Nah, mengacunya dari titik mana? Sebagai contoh seperti ini. Contohnya, Hafid berangkat ke sekolah naik sepeda. Nah, dari kejadian ini maka bisa kita katakan anak-anak, Hafid dikatakan diam atau tidak bergerak terhadap apa? Terhadap sepeda yang dinaikinya. Nah, tetapi pada peristiwa ini dikatakan Hafid itu akan bergerak terhadap sekolah maupun rumahnya. Kenapa bisa terjadi? Karena titik acuannya kalau dilihat dari sekolah maupun dari rumah, maka Hafid melakukan yang namanya gerak atau perpindahan. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari ilustrasi yang ada di adik-adik, ini bisa kalian lihat. Nah, menurut definisi gerak yang sudah kita pelajari tadi, sekarang bisa anak-anak lihat binatang mana yang bergerak dan binatang mana yang tidak bergerak. Bisa adik-adik lihat. Nah, setelah diamati, coba jelaskan alasannya. Gimana? Bisa ya? Oke. Nah,
Kalau anak-anak sudah bisa, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada yang namanya macam-macam gerak. Nah, kira-kira apa yang adik-adik atau anak-anak ketahui dari macam-macam gerak? Oke, yang pertama yaitu yang disebut dengan nama gerak semu. Apa itu contohnya gerak semu? Kalau anak-anak lihat gerak matahari dari timur ke barat, bisa dilihat di situ bahwa matahari seolah-olah bergerak, padahal seperti yang kita tahu bahwa yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, ini yang kita sebut dengan gerak semu. Kenapa bisa terjadi? Karena posisi kita sebagai pengamat berada di bumi, ya, sehingga kita melihat seolah-olah matahari yang bergerak. Itu kita sebut dengan nama gerak semu. Oke, berikutnya adalah gerak melingkar. Contohnya apa? Gerak pada gasing yang berputar. Itu contoh gerak melingkar. Contoh yang lain mungkin pada saat anak-anak melihat jarum jam, ya, itu proses geraknya adalah gerak melingkar. Kemudian adalah gerak parabola. Gerak parabola ini contohnya gerak peluru yang ditembakkan miring, ya. Kemudian, nah, yang keempat yaitu gerak lurus. Gerak di jalan yang lurus. Itu yang namanya gerak lurus. Nah, ini nanti akan kita pelajari secara lebih mendalam. Untuk gerak-gerak yang lain mungkin akan kita pelajari di level yang lain atau di tingkat aliyah atau SMA. Oke, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus? Yaitu gerak benda yang lintasannya lurus. Ini akan dinamakan dengan nama gerak lurus. Gampang ya adik-adik ya. Nah, gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari ini umumnya tidak beraturan, ya. Nah, macam-macam gerak lurus, itu yang pertama, gerak lurus beraturan atau kita sebut dengan GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita sebut dengan GLBB. Jadi ada dua ya, ada GLB dan ada GLBB. Itu anak-anak, kita lanjutkan. Nah, mari saat ini kita pahami lebih lanjut tentang GLB dan GLBB. Oke, anak-anak, kita akan masuk pada gerak lurus beraturan atau sering kita sebut dengan nama GLB. Nah, gerak lurus beraturan ini merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Contohnya apa ya? Contohnya eskalator atau lift. Nah, saya yakin adik-adik pernah naik eskalator atau lift. Nah, ciri daripada gerak lurus atau gerak lurus beraturan yang pertama, lintasannya itu berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, kecepatan geraknya adalah tetap. Jadi kalau kecepatannya 10 meter per sekon, maka kecepatan itu akan terus 10 meter per sekon. Kemudian syarat ciri yang ketiga, percepatannya adalah 0. Kenapa percepatannya 0? Karena pada saat proses gerak tadi tidak ada yang namanya perubahan kecepatan karena kecepatannya sama. Oke. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dicontohkan ada gerak, contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB, ada mobil berjalan dengan kecepatan tertentu, kemudian menempuh jarak, ya, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini kita sebut dengan GLB karena kecepatan yang dihasilkan adalah sama, yaitu dia kecepatannya V. Nah, terus kemudian yang kedua, ini juga sama proses gerak lurus beraturan juga, tetapi prosesnya lebih dari 2 atau 3. Nah, sehingga di sini ada kecepatan proses pertama, proses kedua, menempuh waktu juga yang pertama, kemudian jarak yang kedua dan waktu yang kedua. Nah, ini bisa anak-anak lihat proses geraknya. Nah, proses yang lebih dari 2 ini bisa kita sebut nanti kecepatannya adalah kita sebut dengan kecepatan rata. Nah, kalau kita lihat berdasarkan grafik daripada GLB, ini hubungan antara kecepatan, ya, di sini ada kecepatan, kemudian ada waktu, maka anak-anak bisa lihat di sini kecepatannya adalah sama, ya, kecepatannya sama terus seiring berjalannya waktu, maka kecepatannya akan sama. Sehingga nanti kalau adik-adik atau anak-anak disuruh mencari berapa jarak yang ditempuh, maka bisa menggunakan luasan persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Itu cara mencari atau menghitung berapa jarak yang telah ditempuh. Sehingga jarak itu sama dengan luasan yang sudah ditempuh. Oke, bisa dipahami anak-anak?
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang hubungan antara grafik jarak dan waktu, ya, jarak dengan waktu. Seiring bertambahnya jarak dan waktu, maka waktunya bertambah, maka jaraknya juga akan bertambah, sehingga grafiknya adalah naik. Ini adalah grafik kecepatan di dalam GLB, ya, kecepatannya akan sama terus itu. Itu prinsip daripada GLB atau gerak lurus beraturan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita cermati grafik pada gerak lurus beraturan, bisa anak-anak lihat di sini gerak mobil, ya. Gerak mobil di sini kalau kita lihat di sini jarak, ya, kita lihat pada ticker timer, ya. Ticker timer ini adalah pewaktu ketik. Kita lihat pada hasil titiknya ini, titik-titik yang dihasilkan ini jaraknya sama, ya. Jaraknya sama berarti otomatis penambahan jarak itu akan sama seiring dengan bertambahnya waktu. Bisa kita lihat grafiknya, ini jaraknya akan bertambah. Kemudian kalau kita lihat grafik kecepatan dengan waktu, maka anak-anak bisa lihat ini kecepatannya sama terus, ya. Jadi kecepatannya tidak berubah. Kemudian kalau grafik percepatan dan waktu juga menghasilkan 0 karena tidak ada penambahan kecepatan di dalam proses gerak ini tadi. Oke. Gimana anak-anak bisa diamati pada grafik yang ada? Kalau sudah, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, di sini gerak lurus beraturan atau kita sebut dengan GLB, ya, ini gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap seperti pada grafik tadi, kecepatannya sama atau tanpa percepatan alias percepatannya 0. Itu gerak lurus beraturan. Nah, persamaan pada GLB atau gerak lurus beraturan, yang pertama adalah kecepatan, ya, V itu adalah kecepatan, adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Ya, jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Kemudian untuk mencari jarak itu adalah jarak mula-mula kita tambah dengan kecepatan kali waktu. Itu untuk mencari berapa jarak yang ditempuh. Nah, anak-anak di sini ada keterangannya. V itu adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon, jarak awal meter, jarak akhir meter, waktu adalah sekon. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Gampang. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya. Nah, contohnya misalnya temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak. Nah, jarak yang ditempuhnya adalah 180 meter, membutuhkan waktu 30 sekon. Berarti jaraknya 180, waktunya 30 sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa kelajuan atau kecepatan sepeda tersebut. Gimana anak-anak? Oke, kita coba. Nah, kita coba selesaikan untuk soal ini. Nah, yang diketahui yang pertama apa? Ya, yang pertama jaraknya berapa? 180 meter. Kemudian apa lagi? Waktunya. Ya, waktunya 30 sekon. Berikutnya yang ditanyakan adalah kecepatan atau V-nya. Nah, berdasarkan persamaan tadi, kalau anak-anak cermati, maka untuk mencari kecepatan, persamaannya adalah jarak yang ditempuh atau S, yaitu 180 meter, kita bagi dengan waktu atau T-nya sebesar 30 sekon. Nah, berarti di sini bisa kita masukkan angkanya anak-anak. Nah, jaraknya 180 meter, waktunya 30 sekon. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 6 meter per sekon. Betul. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Tidak susah. Fisika sangat mudah. Oke. Gimana? Kita lanjutkan ya. Oke. Berikutnya kita coba lagi. Nah, untuk lebih memahamkan anak-anak kita akan coba. Kevin mengayuh sepeda dengan kecepatan 36 km per jam. Jarak yang ditempuh selama 5 menit adalah. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Hati-hati anak-anak, di sini 36-nya km per jam berarti satuannya harus kita setarakan dalam satuan internasional seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7 kemarin. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Nah, sekarang yang dicari adalah jaraknya. Oke, di sini kita harus cermati dulu. Yang pertama yang diketahui adalah kecepatan 36 km per jam. Kemudian waktunya, nah hati-hati. Waktu yang ada ini masih menit. Oke anak-anak, 5 menit berarti harus kita rubah ke detik. Ya, berarti 1 menit itu adalah 60 detik. 60 kali 5 berarti 300 detik. Oke, sangat mudah. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah berapa jaraknya dalam satuan kilometer. Oke.
Nah, kita akan coba selesaikan, tapi di sini harus kita rubah dulu ya untuk satuan kecepatan yaitu kilometer per jam. 36 km per jam kita bagi dengan 1 jam. 36 km berapa meter anak-anak? Ya, 36.000 ya. 1 jam berapa detik? 1 jam berarti ya benar 3.600. Oke. Nah, berarti kecepatannya adalah 36.000 meter dibagi 3.600 sekon atau detik. Berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah 10 meter per detik. Ini baru kecepatannya. Ini belum selesai adik-adik. Ya. Nah, berarti untuk mencari jaraknya bagaimana? Untuk mencari jaraknya, maka kita masukkan persamaan daripada jarak, di mana S atau jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi berapa setelah kita rubah? 10 meter per sekon. Dikali waktunya 300 sekon. Oke, hasilnya adalah, ya betul, hasilnya adalah 3.000 meter atau 3 kilometer. Nah, gimana adik? Gampang toh? Mudah toh? Ayo, siapa yang bingung? Saya yakin tidak ada. Oke, sangat mudah, fisika sangat menyenangkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah tidak bingung, kita akan coba berikutnya adalah tentang kelajuan dan kecepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu, ya tertentu. Jadi perpindahannya. Satuan daripada kecepatan adalah meter per sekon. Oke. Rumus kecepatan rata-rata sama kayak tadi, jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu. Di sini ada sigma S dan sigma T. Itu jumlah, kita bacanya jumlah. Atau delta S dibagi dengan delta T, ya. Nah, sebagai penjabarannya, karena jumlah berarti ada S1, S2, S3 dan seterusnya, ada T1, T2, T3 dan seterusnya. Nah, ini tinggal dijumlahkan jaraknya, jumlahkan waktunya, maka anak-anak bisa mencari kecepatan rata-rata. Nah, kita coba ya, kita coba soal sedikit ini. Nah, bis melaju di jalan yang lurus 10 menit pertama menempuh jarak 15 km. 30 menit selanjutnya menempuh jarak 50 km. 20 menit terakhir menempuh jarak 10 km. Nah, sekarang yang menjadi soal di sini adalah berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, di sini kita lihat jaraknya 15, kedua 50, 10, yang pertama waktunya 10 menit, 30 menit yang kedua, 20 menit yang ketiga. Berapa kecepatan rata-rata dari bis ini? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, oke, anak-anak, sekarang kita akan coba selesaikan. Nah, kecepatan rata-rata berarti total atau jumlah jarak yang ada dibagi dengan jumlah waktu yang ada. Nah, jaraknya tadi tinggal kita jumlahkan, semuanya ada 15 km, 50 km, dan 10 km. Waktunya 10 menit, 30 menit, dan 20 menit. Nah, berarti di sini bisa dihasilkan berapa? Total jaraknya adalah 75 km dan waktunya adalah 60 menit. 60 menit berapa jam adik-adik? Ya benar, 1 jam. Berarti kalau 75 km dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 75. Ya, satuannya dalam kilometer per jam. Karena menitnya ini sudah dirubah menjadi 1 jam. Nah, di sini adik-adik atau anak-anak bisa lihat hasil akhirnya adalah kecepatannya rata-rata sebesar 75 km per jam. Gimana? Sangat mudah. Saya yakin adik-adik pasti bisa. Oke. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan pada kali ini. Saya cukupkan sekian. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Dan saya Bapak pesan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap kita terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, adik-adik, bagi kalian yang di rumah, tetap semangat belajarnya. Bagi yang sudah di pondok juga tetap semangat belajarnya. Taati peraturan yang ada, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mari pelajaran pada pagi ini kita akhiri bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.